Oke, berikut adalah laporan keuangan. Untuk eh, layanan PPOB ini, kita menyediakan beberapa jenis perhitungan di laporan yang berguna kalau saya lihatnya. Berguna dalam kaitannya dengan untuk melihat laba rugi berdasarkan parameter tertentu. Di sini seperti ada laba kotor berdasarkan jenis usaha PPOB-nya atau jenis agen PPOB-nya seperti ada Briling atau nanti agen pulsa A, agen pulsa B, di mana nanti akan direkap dan bisa dilihat total profit per masing-masing agen yang kita ikuti. Kemudian ada laba rugi kotor berdasarkan produknya. Jadi di sini kita bisa melihat profit dari masing-masing jenis item yang kita sediakan, seperti pulsa. Jadi kita bisa tahu mana yang banyak dibeli. Ya, kalau teman-teman mau mengembangkan terhadap penjualannya juga bisa dari sini. Ya, melihat mana yang paling banyak dibeli, profit yang mana paling besar ya. Itu bisa dilihat dari laporan laba rugi kotor berdasarkan produk. Setelah itu ada laba rugi bulanan. Laba rugi bulanan adalah laba rugi yang bisa dilihat per bulan selama 1 tahun periode fiskal. Dan ini siap untuk dicetak ya. Jadi yang siapkan kertas, tinggal kalau ada yang mau dirapikan silahkan dirapikan. Ini pada dasarnya siap cetak. Dan kalau ada baris kosong ini tidak ingin dicetak, bisa dipilih barisnya seperti ini, kemudian bisa di hide. Ya. Kemudian berikutnya adalah laba rugi berdasarkan HPP. Jadi di sini ada HPP pendapatan, kemudian harga pokok penjualan, sehingga laba rugi kotor adalah sekian. Tapi di sini formatnya ada pendapatan dan ada harga pokok penjualan atau biaya variabelnya. Di bawahnya adalah biaya operasional. Dan sama ini siap dicetak. Ya, jadi sudah disiapkan untuk siap dicetak dan kalau misalnya ada baris kosong tidak ingin dicetak tinggal dipilih kemudian disembunyikan. Setelah itu ada laba rugi jasa. Nah, bedanya dengan yang laba rugi HPP. Jadi kalau teman-teman ingin melihat langsung formatnya adalah pendapatan dan pengeluaran, bisa menggunakan yang laba rugi jasa. Jadi di sini ada pendapatan dan langsung pengeluaran, dan di sini yang ditampilkan hanya laba rugi kotornya atau komisinya di bagian pendapatan. Setelah itu neraca. Di bagian neraca, ini di bagian tahun berjalan ini akan otomatis direkap berdasarkan isian di bagian transaksi. Sedangkan ini adalah saldo awal. Jadi teman-teman kalau misalnya sudah berjalan, saldo awal bisa diisikan di kolom yang 2018 ini atau kolom saldo tahun sebelumnya. Ini siap cetak juga, bisa dilihat di sini. Jadi bisa dikasih logo, kemudian siap dicetak. Kemudian ada laporan arus kas. Ini transaksi kas yang bisa dilihat di sini adalah laporan arus kas. Kemudian ini posisi kas berdasarkan neraca. Jadi untuk melihat apakah sudah sama, nanti ini harus sama saldo akhir kas di sini dengan ini harus sama. Kalau misal tidak sama, bisa dicek lagi di bagian transaksi. Berikutnya ada ekuitas. Ekuitas adalah laporan perubahan modal. Jadi di sini kalau mau melihat pergerakan modal dari pemilik adalah di bagian ekuitas. Setelah itu adalah aset dan penyusutan. Perhatikan bahwa aset yang kita isikan pertama kali tahun 2018 itu muncul secara otomatis. Jadi kalau kita lihat di daftar aset tadi, 1, 2, 3, sampai 4 ini akan muncul lagi secara otomatis dan sudah dengan perhitungan penyusutannya, harga perolehan dan akumulasi penyusutannya. Kemudian yang dibeli di tahun sekarang, tadi kan dicatatnya di bagian transaksi penerimaan pengeluaran. Harga perolehannya di sini juga kan dihitung secara otomatis dan akan muncul di laporan aset dan penyusutan. Setelah itu ada buku kas. Nah, ini mungkin cukup penting juga. Di sini kita sediakan sampai 2000 baris ya. Jadi kalau ada dalam satu bulan ada 2000 transaksi bisa diakomodasi di sini, dipilih rekeningnya dan dipilih bulannya dan bisa dibandingkan dengan rekening koran atau buku tabungan yang berisikan transaksi jasa PPOB tadi. Berikutnya adalah pajak UMKM. Ini bisa dicetak dan jadikan sebagai lampiran laporan pajak untuk yang omsetnya di bawah 4,8 M selama 1 tahun. Dan terakhir adalah ada alat bantu yang bentuknya visual di sini.
Ya, ini dashboard keuangan. Jadi bisa dilihat grafiknya di sini selama 1 tahun. Oke, mudah-mudahan cukup jelas. Terima kasih.